bisa lebih panjang ya, Karena akan ada diskusi-diskusi seru Kang selanjutnya, Iqbal. jangan Jadi kita lupa mulai like saja. dan tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian bersama saya Neni Nurhayati. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Kamis 17 September 2020, kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti diskusi filsafat ya yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Dan tak lupa saya juga ingin menyapa Kang Iqbal Hasanuddin selaku narasumber tunggal nih, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Kemudian ada pimpinan redaksi Genial ID, Kang Yayan Sofyan. Kemudian Bapak Ibu, para guru, para senior, kami haturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya telah berkenan bergabung dalam diskusi filsafat yang ke-10. Tidak terasa ya, Kang Iqbal, sudah pertemuan ke-10. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan filsafat Thomas Hobbes. Kalau di pertemuan sebelumnya kita selalu membahas tentang etika keutamaan, maka di kajian filsafat yang ke-10 ini kita mulai memasuki pada pembahasan filsafat politik. Dan Thomas Hobbes ini kan seorang filsuf, ilmuwan, dan sejarawan Inggris ya, paling dikenal karena filsafat politiknya, terutama sebagaimana diartikulasikan dalam karya agungnya, Leviathan ya. Nanti bisa Kang Iqbal konfirmasi apakah benar atau tidak, dan siapakah sesungguhnya Thomas Hobbes ini, bagaimana bangunan pemikiran filsafatnya, kemudian apa sih relevansinya dengan teori politik masa kini. Untuk mengelaborasi lebih jauh, saya persilahkan kepada Kang Iqbal Hasanuddin waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan tentang filsafat politik Thomas Hobbes. Kang Iqbal, malam ini cukup banyak sekali yang bergabung bersama kita dalam diskusi filsafat politik ini karena mungkin menarik ya, bicara politik kan selalu menjadi hal yang menarik gitu dalam kehidupan kita. Ini sudah ada 35 orang yang bergabung dalam diskusi malam hari ini. Tanpa berpanjang lebar, kepada Kang Iqbal Hasanuddin dipersilahkan, Kang. Baik, terima kasih banyak Teh Neni. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bergabung kembali dengan diskusi serial filsafat ya. Ini masuk seri yang ke-10. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat bergabung. Di sini ada banyak orang dari berbagai daerah ya. Saya lihat ada yang dari Medan nih, Pak Dr. Irwansyah juga hadir. Kemudian di paling timur ada dari Ambon ya, teman-teman Ambon ada beberapa orang juga hadir ya. Selain juga beberapa yang biasa hadir, Pak Petrus, ada Prof. Atif Latiful Hayat, kemudian Pak Kandari Ahmad Lubis dari Humanity First juga hadir, dan beberapa teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini. Terima kasih sudah ikut memeriahkan diskusi kita kali ini. Perlu saya sampaikan bahwa kita kali ini di pertemuan ke-10 sudah memasuki satu fase baru dalam diskusi filsafat ya. Dalam 9 pertemuan sebelumnya kita membahas satu konstruksi filsafat yang bisa dikatakan sebagai pemikiran klasik dan abad pertengahan. Tadi Teh Neni sudah mengatakan diskusi tentang sejarah pemikiran klasik dan abad pertengahan itu mau tidak mau berbicara tentang etika ya. Bahkan ketika bicara politik pun tidak jauh dari pembicaraan tentang etika. Kita bicara Platon, Aristoteles, kemudian mazhab Stoa, termasuk para filsuf Arab Islam
seperti yang sudah kita diskusikan ya, Ar-Razi, Miskawai, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan juga pemikir dari Gereja Katolik, Thomas Aquinas, mereka berbicara masyarakat dalam rangka tinjauan etis ya, dalam pengertian bahwa negara atau masyarakat itu harus dirancang sedemikian rupa dalam rangka mengembangkan apa yang disebut sebagai bonum commune ya, atau kebaikan bersama gitu. Jadi sangat etis pertimbangannya. Seperti apapun tatanan kelembagaannya, yang pasti ketika berbicara tentang masyarakat, maka masyarakat harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua orang, bukan untuk bonum privatum, untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang, atau seseorang, dan mengabaikan yang lain sebagai kelompok yang diabaikan gitu. Nah, masa klasik dan abad pertengahan kira-kira seperti itu, makanya teori tentang etika menjadi penting karena itu titik tolak bagi sebuah teori politik ya, dari psikologi, etika, kemudian ke filsafat politik. Memasuki fase modern, kita menghadapi satu spektrum pemikiran yang berbeda, yang sebetulnya lebih realis ya. Kalau dikatakan di masa lalu itu lebih idealis, lebih perfeksionis, politik dipahami sebagai upaya atau sarana untuk mengembangkan, menyempurnakan individu-individu. Kan dulu begitu. Jadi politik itu punya fungsi yang sangat mulia dalam rangka memungkinkan manusia mengembangkan kesempurnaannya menjadi al-insan al-kamil, manusia paripurna ya, manusia yang sempurna gitu. Nah, sebetulnya sebelum Thomas Hobbes sudah ada filsuf yang ada di ambang modernitas, yaitu Machiavelli ya. Machiavelli juga sebetulnya seorang pemikir yang berada di fase transisi antara masa abad pertengahan ke masa modern gitu ya. Bahkan bisa dikatakan dia sebetulnya sudah masuk era modern dan pikirannya juga sangat realis ya. Dia melihat politik bukan dalam rangka untuk mengembangkan bonum commune, kebaikan bersama atau al-maslahah al-amah. Tapi bagaimana kekuasaan itu bisa survive dari kemungkinan dijatuhkan, kemungkinan pemberontakan dan lain sebagainya. Tapi kita skip pembahasan tentang Machiavelli, kita langsung kepada pemikir dari era modern, yaitu Thomas Hobbes ya. Teh ini tadi mengatakan kita akan bicara tentang politik, sebetulnya tidak sepenuhnya politik, karena mungkin dalam 3 minggu ini kita akan membahas filsafat politik ya. Jadi minggu ini kita akan membahas Thomas Hobbes, minggu depan kita akan membahas John Locke, minggu depannya lagi kita akan membahas Jean-Jacques Rousseau gitu ya. Tapi di sela-sela itu juga kita masih akan menyempatkan membahas misalnya teori-teori tentang etika seperti yang dikemukakan oleh orang-orang seperti Leibniz, kemudian Adam Smith. Selain menulis tentang ekonomi politik, Adam Smith menulis tentang teori etika ya. The Theory of Moral Sentiments. Itu menarik juga kita bahas. Kemudian nanti ada David Hume, ada Immanuel Kant, dan John Stuart Mill ya. John Stuart Mill ada etikanya, ada politiknya ya. Hegel juga nanti ada etikanya, ada politiknya. Dalam kerangka filsafat politik sebetulnya politik selalu mau tidak mau akan dilihat juga dari perspektif etisnya ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan kedua dimensi itu karena dalam kerangka filsafat keduanya adalah mengandaikan satu sama lain. Baik, kita fokus di pertemuan kali ini membahas tentang Thomas Hobbes ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang pemikirannya, kita akan bicara tentang biografi dari Thomas Hobbes ya, karena tentu pemikiran tidak pernah lepas dari konteks sejarah di mana dia hidup ya, dikembangkan. Makanya memahami konteks menjadi sangat penting. Siapakah sebetulnya Thomas Hobbes yang digadang-gadang sebagai seorang filsuf modern pertama ya, dalam bidang teori ilmu pengetahuan atau teori pengetahuan, dia adalah seorang empirisis pertama sebelum John Locke. Dalam bidang politik, dia juga adalah orang yang pertama kali menggagas teori kontrak sosial. Nanti kita lihat ya. Nah, Thomas Hobbes ini lahir di Inggris pada tahun 1558. Jadi memang fase awal kemodernan ya. Jadi
Kalau puncak dari modernitas kan masa Aufklärung itu abad 17 ya. 1600 sekian. Nah, ini berarti 1 abad sebelum puncak modernitas ya. Jadi proses betul-betul awal, ambang kemodernan. Dan Hobbes itu hidup di saat Inggris, negaranya itu sedang mengalami keadaan yang tidak menentu. Penuh pergolakan, sangat kacau, sangat brutal ya, kejam, berbahaya. Nyawa murah ya pada masa itu. Jadi pada masa itu adalah terjadi upaya ekspansi yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth pertama. Inggris sekarang ada dipimpin oleh Ratu Elizabeth II ya. Nah ini era Hobbes ini adalah era Ratu Elizabeth yang pertama, di mana pada saat itu Ratu Elizabeth pertama berupaya untuk menaklukkan kelompok Katolik ya. Kemudian juga menaklukkan Irlandia, menaklukkan Skotlandia. Nah, apakah ketika masa Ratu Elizabeth pertama lewat keadaan membaik? Ternyata tidak juga ya. Karena keluarga Stuart yang muncul sebagai penguasa Inggris pada saat itu juga terlibat juga dalam berbagai konflik ya. Inggris terpecah-pecah oleh pertentangan antara raja dengan parlemen, kemudian aliran keagamaan ya, ada gereja Anglikan, ada kaum Puritan, ada kaum Katolik, semua berkonflik satu sama lain. Jadi situasinya sangat kacau gitu. Nah, sebetulnya Hobbes sendiri dalam posisi yang cukup enak ya, karena dia bekerja sebagai sekretaris dari seorang bangsawan ya. Dengan posisinya itu ya dia nggak ikut berperang, dia ikut menikmati waktu luang untuk belajar, berdiskusi keliling Eropa. Dia bergaul dengan banyak pemikir, banyak filsuf, banyak ilmuwan pada zamannya. Nah, tapi mau tidak mau sebagai orang yang menjadi penasehat kira-kira ya dari bangsawan, dan Hobbes sendiri adalah keluarga bangsawan, mau tidak mau dia akhirnya terlibat juga dalam konflik ya. 1629 Hobbes terlibat dalam konflik ketika terutama Raja Charles pertama berperang melawan parlemen. Jadi terjadi perang terbuka, dan dalam konteks itulah kemudian keluarga Charles mengungsi ke Prancis ya, dan Hobbes itu ditugaskan untuk menjadi pendidik dari anak Raja Charles. Yang anak ini nanti akan jadi raja juga, Raja Charles II ya. Jadi selama pengungsian Thomas Hobbes di Prancis, di Paris, nah di Inggris konflik itu berakhir dengan kematian atau kekalahan raja, dan raja dihukum mati oleh namanya Oliver Cromwell ya dari parlemen. Dan Cromwell kemudian mendirikan republik di Inggris, satu-satunya momen di mana ada republik di Inggris dan sebentar ya. Karena kemudian ketika Raja Charles dipanggil kembali oleh parlemen ketika Cromwell-nya meninggal ya, dipanggil kembali Raja Charles, anak Raja Charles I itu kemudian dipilih lagi menjadi raja dan diberi gelar Raja Charles II ya. Nah, yang menarik adalah masa pembuangan keluarga Charles di Prancis itu, di mana didampingi oleh Thomas Hobbes. Di saat itulah Hobbes menulis karya besar yang tadi disebut ada Leviathan ya. Leviathan adalah sebuah teori politik tentang negara, tentang kekuasaan, tentang kontrak sosial yang sampai sekarang masih dibaca dan didiskusikan. Kita akan diskusi berfokus pada pikiran-pikiran Hobbes di dalam buku ini ya. Tentu ketika Raja Charles II menjadi raja ya, anaknya Raja I ya, Hobbes hidup di akhir kehidupannya tenang ya, dia hidup di kerajaan di mana muridnya menjadi raja kan. Jadi dalam situasi yang nyaman, dan kenyamanan itu terukur dari panjangnya usia Hobbes ya. Usia Hobbes itu 91 tahun loh baru meninggal. Jadi panjang sekali umurnya, dan itu meninggal di tahun 1679. Nah, itu masa akhir dari Thomas Hobbes ya. Itu biografi, nanti kita lihat bagaimana situasi itu juga banyak berpengaruh ya pada pikiran-pikiran Hobbes. Dan kita ingat pada masa-masa ini adalah transisi di mana modernisasi mulai terjadi,
urbanisasi terjadi, kemudian kapitalisme juga sebagai sebuah sistem ekonomi sudah mulai mengkonsolidasikan diri ya. Makanya konflik-konflik sosial terjadi dalam proses perubahan sosial dalam skala yang besar dan cepat seperti itu. Nah, kita masuk ke tema berikutnya yang menjadi persoalan mendasar dari filsafat politik Thomas Hobbes ya. Tadi selama hidup Hobbes dia dihadapkan pada situasi kacau ya. Jadi perang, pembunuhan, orang saling mencurigai, tidak peduli dia parlemen, tidak peduli dia raja, bangsawan, tidak perlu dia seorang anggota gereja Anglikan, Puritan, atau Katolik, semua saling curiga, semua merasa terancam oleh yang lain ya. Nah, dalam situasi itulah kemudian Hobbes bertanya, sebetulnya apa sih yang membuat sebuah masyarakat itu bisa terbentuk? Bagaimana chaos itu bisa dilampaui dan kita bisa menciptakan order, keteraturan gitu. Nah, ini problem filosofis yang coba dijawab oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan itu. Kata Hobbes, pada era modern sekarang dalam proses di mana terjadi modernisasi, ternyata norma-norma agama atau norma-norma moral tradisional tidak mampu lagi untuk menjadi landasan bagi integrasi sosial. Karena ternyata yang berperang itu adalah para bangsawan ya, orang yang dididik dalam pendidikan skolastik ya, belajar filsafat, belajar etika gitu kan, belajar tradisi yang sebetulnya secara pandangan hidup itu harusnya menjadi orang yang paripurna, orang yang baik budi pekertinya gitu ya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok agama, yang namanya orang belajar agama itu kan harusnya jadi orang yang baik, orang yang belas asih gitu. Tapi terbukti pada masanya hidup orang beragama juga berperang ya, bersaing, saling membunuh gitu. Jadi kata Hobbes, gak bisa sekarang agama atau moralitas tradisional menjadi sumber integrasi sosial, tidak bisa. Perlu ada variabel lain yang dipikirkan yang memungkinkan terjadi integrasi sosial. Karena kalau tidak ada integrasi sosial tadi, nyawa murah, orang bisa terbunuh kapan saja, bisa terjadi perang kapan saja. Nah, Hobbes kemudian membuat sebuah analisis yang mencoba menjawab persoalan itu ya. Dan tadi pertanyaan bagaimana masyarakat bisa ditata sedemikian rupa sehingga terbebas dari pengaruh emosi dan nafsu. Nah, ini ada kata-kata emosi dan nafsu-nafsu ini mengingatkan kita kepada teori klasik ya. Teori klasik dan abad pertengahan itu sangat platonis. Platonis dalam pengertian bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian jiwanya. Pertama nafsu-nafsu rendah, yang kedua emosi atau emotif, yang ketiga akal budi gitu. Nah, kalau nafsu rendah dan emosi bisa dikendalikan, akal budi yang dominan, maka akan menjadi manusia baik. Masyarakat pun demikian, kalau dikelola oleh orang yang berakal budi baik, maka akan tercipta masyarakat yang baik juga, masyarakat yang rasional, yang adil kira-kira gitu ya. Nah, Hobbes sebetulnya juga sama, dia mempersoalkan tentang emosi dan nafsu dalam kehidupan sosial ya. Bagaimana kehidupan sosial itu bisa sedemikian tertata dan tidak begitu dipengaruhi oleh emosi yang menggejolak dan nafsu-nafsu yang juga liar yang memungkinkan munculnya tindakan yang brutal ya. Nah, sebagai caranya Hobbes kemudian mencoba menganalisis unsur utama pembentuk masyarakat, yaitu manusia. Makanya kalau berbicara tentang filsafat politik, maka Hobbes menjadikan filsafat manusia sebagai titik tolak bagi kajiannya tentang filsafat politik. Dari manusia baru masuk ke teori negara. Nah, kita lihat bagaimana pandangan Hobbes tentang manusia. Menurut Hobbes, analisis terhadap manusia harus lebih dalam dari sekedar melihat dimensi-dimensi sadar dan rasional manusia ya. Jadi kalau kita melihat orang kelihatan saleh gitu ya, kelihatan altruis, kelihatan luhur, kelihatan mulia, itu menurut Hobbes itu hanya tipu-tipu saja gitu, hanya penampakan luar, dia hanya kelihatannya saja demikian. Padahal
apa yang mulia, apa yang luhur itu sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang tidak luhur dan tidak mulia. Yang menjadi mekanisme dari proses bekerjanya kepribadian seseorang justru bukan aspek yang rasional dan sadar, tapi ada dimensi-dimensi irasional yang lebih menentukan sikap dan tindakan manusia. Gitu. Jadi kalau seorang itu kelihatan saleh gitu ya, sopan, kemudian seperti luhur gitu ya, sikap bertindaknya sebetulnya kita tertipu kalau berfokus pada itu. Kita harus lebih dalam melihat dimensi yang sejati yang menggerakkan tindakan seseorang. Dan itu adalah sesuatu yang irasional, bukan yang rasional. Sebab tindakan manusia, kata Hobbes itu, sebetulnya tidak dilatar belakangnya atau tidak dilandaskan pada satu kehendak bebas. Ada free will, ada free act ya. Sebagai manifestasi dari rasionalitas yang dimilikinya. Di era klasik kita percaya ya, semua tindakan manusia itu didasarkan oleh satu pertimbangan ya, pertimbangan rasional gitu. Ada rasionalitas praktis yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, Hobbes ini membalik, bukan itu. Dasar utama tindakan manusia apapun itu, makan, berkumpul, diskusi dan sebagainya, bukan terutama aspek-aspek yang luhur, tapi ada aspek yang lain yang lebih terkait dengan nafsu dan emosi sebetulnya. Nah, jadi kalaupun ada yang disebut dengan rasionalitas itu bukan pada tujuan ya, tapi rasionalitas itu adalah satu kemampuan dalam budi manusia untuk mengkalkulasi. Tujuannya sudah jelas ya, sesuatu yang bersifat irasional, kesenangan, kemudian emotif, satu yang yang terkait dengan emosi-emosi ya, dan juga kesenangan-kesenangan. Nah, kalau budi bekerja, dia hanya mengkalkulasi sarana yang paling efektif dan sarana yang paling efisien untuk memastikan tujuan-tujuan yang irasional itu bisa tercapai. Jadi hanya sebatas itu rasio manusia bekerja. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa Hobbes memperkenalkan istilah rasio instrumental ya. Jadi ini tema-tema yang muncul nanti dalam misalnya pemikiran sosial Max Weber, kemudian muncul juga dalam Frankfurt School ya. Tapi kalau kita lihat dalam Hobbes sudah ada gagasan tentang rasio instrumental. Rasio bukan sesuatu yang mulia, yang membuat manusia bisa merumuskan bonum commune ya. Tapi hanya sekedar instrumental untuk memastikan manusia bisa memenuhi keinginan-keinginannya itu. Nah ini terutama disebutkan ada beberapa alasan mengapa Hobbes melihat manusia seperti itu ya. Jadi manusia tidak punya kehendak bebas, manusia begitu dideterminasi oleh sesuatu yang di luar dirinya. Paling tidak ada dua sumber ya pada waktu itu yang menyebabkan Hobbes berpendapat demikian. Pertama sebetulnya determinisme ilmu-ilmu alam. Jadi manusia itu kan organisme ya. Ada tubuh di situ dan sebagai bagian dari alam yang material, maka sebetulnya apapun yang dilakukan manusia itu selalu terkait dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuhnya ya, makan, minum, dan ketertarikan secara seksual. Mau ditutup-tutupi dengan yang mulia-mulia luhur, tapi ujung-ujungnya selalu bisa direduksi pada aspek-aspek yang bersifat nafsu dan aspek-aspek yang bersifat emotif itu ya. Di tubuh sebagai satu yang sangat menentukan, bukan hanya mempengaruhi, tapi menentukan semua tindakan manusia. Dalam literatur lain juga dikatakan Hobbes ini banyak dipengaruhi oleh pandangan yang menyatakan kemahakuasaan Tuhan ya. Jadi manusia itu tidak berdaya dihadapkan pada kemahakuasaan Tuhan gitu. Jadi itu penjelasan lain ya. Tapi yang pasti kalau kita melihat asumsi yang dibuat oleh Thomas Hobbes, jelas determinisme ilmu alam itu menyebabkan Hobbes tidak melihat gagasan tentang free will dan free act sebagai satu manifestasi dari manusia sebagai organisme rasional yang bisa memilih, bisa didasarkan pada satu itikat baik dan lain sebagainya. Tapi yang dominan adalah yang material, yang jasmaninya.
Selanjutnya, nah, jika bukan rasio atau kehendak bebas, apa yang mempengaruhi atau menentukan? Nah, Hobbes tadi dikatakan oleh saya, nafsu dan emosi. Ya. Nah, di antara semua nafsu dan emosi, apa yang paling berpengaruh, paling kuat, menjadi motivasi dalam segala tindakan manusia? Hobbes menjawab, perasaan takut pada kematian atau keinginan untuk bertahan hidup. Itu emosi yang paling kuat. Itu satu alasan paling kuat dari segala tindakan manusia gitu. Jadi kekhawatiran untuk mati membuat manusia bisa melakukan apa saja. Apapun yang manusia lakukan, pada intinya ingin hidup, ingin survive ya. Makan, minum, kemudian banyak hal yang lain yang kemudian kelihatan seperti mulia. Ujung-ujungnya adalah dalam rangka mempertahankan kehidupan, menghindari kematian. Nah, karenanya bagi Hobbes ya, untuk mengendalikan tindakan-tindakan manusia, dibutuhkan upaya untuk menciptakan perasaan takut yang luar biasa akan kematian itu. Jadi, kalau manusia itu chaos, gitu ya, dia brutal, gitu dan sebagainya, itu karena posisinya terancam, gitu ya, terancam. Dan mungkin, kalaupun tidak terancam, ada nafsu-nafsu yang sangat kuat yang membuat dia melakukan apapun yang dia mau. Tapi kalau kemudian ada semacam satu kekuatan yang mengatakan kalau kamu berbuat semaumu, maka kamu akan dihadapkan pada kematian, maka orang itu akan nurut, kira-kira gitu ya. Jadi, untuk mengendalikan tindakan manusia, aspek yang paling menentukan adalah rasa takut akan kematian. Kalau itu bisa dipegang, maka manusia akan nurut. Gitu. Manusia akan melakukan apapun untuk bisa menghindari kematian dan bertahan hidup. Karenanya, masyarakat akan dapat tertata baik jika terdapat sebuah struktur politik yang bisa menimbulkan perasaan takut dalam diri warganya. Dan jika sudah demikian, ketertiban sosial bisa terjamin. Jadi, bagi Hobbes, kalau sudah tidak ada yang ditakuti, manusia bisa liar gitu. Ya, tapi kalau ada satu dikontrol, aspek yang paling dasar dari motivasi tindakannya, maka manusia akan nurut. Nah, ini pandangan Hobbes tentang manusia ya. Nah, kemudian kita masuk ke satu fase teori politik ya, teori politik dari Hobbes yang disebut sebagai keadaan alamiah pranegara ya. Jadi pandangan Hobbes tentang hakikat manusia yang tadi itu ikut mempengaruhi pandangannya tentang hakikat negara. Teori negara Hobbes seperti ditolak dari pandangan yang dikenal sebagai teori kontrak sosial ya, social contract. Itu Hobbes yang memulai, nanti diikuti oleh orang seperti John Locke, kemudian Rousseau, dan banyak teori kontrak kemudian berkembang di sebuah teori yang cukup besar pengaruhnya dalam teori politik ya. Tapi ini Hobbes adalah orang yang pertama merumuskan gagasan teori kontrak sosial. Menurut Hobbes, sebelum negara didirikan, individu-individu berada dalam keadaan alamiah, state of nature ya. Jadi saya sempat membaca sebuah buku dulu, state of nature itu diterjemahkan sebagai negara alamiah. Sebetulnya state of nature itu artinya keadaan alamiah di mana negara belum terbentuk, masyarakat politik belum terbentuk ya. Nah, hanya setelah melakukan sebuah kontrak sosial, individu-individu dalam keadaan alamiah itu kemudian memasuki kehidupan politis yang disebut sebagai kehidupan bernegara. Jadi, social contract itu adalah transisi, fase transisi dari masyarakat pranegara menuju masyarakat bernegara. Menurut Hobbes, dalam keadaan alamiah, setiap orang bebas dan setara. Setiap orang memiliki hak-hak alamiah masing-masing, khususnya hak untuk hidup serta menggunakan berbagai cara yang tersedia untuk mempertahankan kehidupan ya. Untuk hidup itu misalnya bekerja. Bekerja itu kan untuk memastikan makanan tersedia kan. Ujung-ujungnya supaya nggak mati kan. Menciptakan pertanian, perkebunan, membuat lumbung, menyiapkan perangkap supaya orang lain tidak bisa masuk dan mengambil miliknya. Itu dalam rangka memastikan agar dia bisa bertahan hidup gitu. Nah, persoalannya adalah ketika manusia semua sama-sama pada intinya ingin bertahan hidup dalam keadaan pranegara atau state of nature tadi,
sementara sumber daya itu terbatas, kan tanah terbatas ya, sungai terbatas, hutan terbatas. Lama-lama kan ada semacam persaingan ya. Saya ingin mengamankan sawah punya saya, kebun punya saya, tanah punya, properti punya saya. Orang lain juga punya kebutuhan yang sama, ya semua dipatokin dan sebagainya, sehingga kemudian orang menjadi saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas untuk menunjang kehidupannya. Jadi untuk hidup kan butuh sarana material dan non material ya, Tapi karena sarana terbatas, orang akhirnya berebut. Gitu. Nah kemudian setiap orang saling mencurigai dan merasa terancam. Dalam kondisi ini tercipta satu kondisi yang disebut sebagai homo homini lupus ya. Manusia itu bersikap layaknya seekor serigala terhadap manusia lainnya. Jadi ini saling gigit, saling saing, tidak ada yang namanya altruisme, tidak ada yang namanya ulas asih gitu. Karena pilihannya kalau saya baik, saya yang mati karena kelaparan gitu kan. Dan sebaliknya orang berpikir kalau saya hidup, dia mati. Kalau dia hidup, saya yang mati. Gitu. Ada situasi di mana karena keterbatasan sumber daya orang benar berpikir seperti itu. Dan alamiah itu diceritain oleh situasi yang disebut sebagai perang semua melawan semua. Bellum omnium contra omnes. Ini terkenal ya, dua istilah dari Hobbes, homo homini lupus dan bellum omnium contra omnes. Dalam keadaan seperti itulah, individu ini merasa perlu untuk membuat tindakan bersama agar keadaan alamiah tidak memakan korban lebih banyak lagi. Tindakan bersama itu diwujudkan dalam bentuk kontrak sosial untuk membentuk sebuah masyarakat politik atau negara ya. Jadi dalam keadaan alamiah itu orang bersaing karena sumber daya terbatas, akhirnya orang kan saling ancam, saling bunuh, orang bisa terbunuh kapan saja. Lama-lama orang capek ya, sekuat apapun orang, kalau tiba-tiba dikeroyok, bisa mati juga kan. Akhirnya ya daripada kita perang terus-menerus, konflik terus-menerus, ya sudahlah, kita mendingan berdamai, bikin satu kontrak yang menghentikan semua peperangan itu, dan instrumennya adalah dengan mendirikan sebuah masyarakat beradab yang disebut dengan masyarakat politik atau negara ya. Nah, ini penjelasan tentang kontrak sosial. Kontrak sosial adalah proses politis ya, di mana individu itu membentuk sebuah negara. Dengan kata lain tadi, kontrak sosial adalah fase transisi dari keadaan alamiah pranegara menuju kehidupan bernegara. Dalam kontrak itu, individu itu saling berjanji bahwa mereka akan mendirikan sebuah lembaga yang memiliki otoritas mutlak atas semua individu melalui pembuatan undang-undang dan menuntut agar semua individu taat pada undang-undang tersebut. Karenanya, lembaga atau otoritas yang dibentuk itu berdiri di atas dan untuk semua individu. Jadi, karena manusia sudah capek perang semua lawan semua, pilihannya kan semuanya kalah jadi abu, menang jadi arang ya. Jadi semua nggak ada yang menang kalau tidak ada negara gitu. Makanya dibuat kontrak supaya minimal hidup itu damai ya. Walaupun kita berbagi sumber daya, tapi tidak ada lagi tindakan bunuh-membunuh untuk memperebutkan sumber daya gitu. Nah untuk itu, untuk menciptakan kedamaian hanya dimungkinkan keberadaan satu otoritas yang punya kekuasaan mutlak, tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan individu tertentu, kelompok tertentu, tapi berdiri di atas semuanya secara mutlak, punya kewenangan mutlak. Dan dalam kontrak itu, semua orang, menurut Hobbes ya, telah menyerahkan semua hak alamiah yang mereka miliki kecuali satu, yaitu hak untuk membela diri ya. Sebab itulah alasan mendasar individu itu membentuk negara. Jadi kalau sejauh negara itu tidak membunuhi warganya, maka negara absah untuk membuat aturan undang-undang mengatur, misalnya membatasi penggunaan tanah, kemudian banyak kebijakan dilakukan oleh negara, pada intinya untuk melindungi kehidupan warganya. Tapi kalau negara sudah melampaui batas atau raison d'être ya, alasan keberadaannya, negara setelah membunuhi warganya, maka kata Hobbes nanti warga negara sudah punya hak untuk kemudian melawan negaranya gitu.
Jadi itu penjelasan tentang kontrak sosial ya dari Hobbes. Nah, dari kontrak sosial kemudian masuk pada teori negara. Nah, dalam kerangka filsafat politik Hobbes ini, negara yang dibentuk dalam proses kontrak sosial sama sekali tidak terlibat dalam kontrak. Jadi, kalau dalam teori yang berikutnya, misalnya John Locke ya, dan yang lain sebagainya, negara itu kan boleh digugat oleh warganya karena sebenarnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Negara itu hanya diberikan mandat ya sebagai kepanjangan tangan dari rakyatnya gitu. Hobbes menolak bahwa rakyatnya bisa memintai pertanggungjawaban negara. Mengapa? Karena sebetulnya negara tidak ikut kontrak. Ketika kontrak terjadi, negara tidak ada. Dia tidak terlibat dalam kontrak. Dia tidak terikat dalam perjanjian. Yang terikat perjanjian adalah warga negara, individu-individu. Ketika kontrak dibuat, negara lahir, dan ketika negara lahir, itu sebagai hasil dari kesepakatan warga bahwa seluruh hak-hak warga negara, seluruh kedaulatan warga negara diserahkan kepada negara untuk mengaturnya. Jadi yang berdaulat adalah negara. Maka rakyat atau warga negara tidak punya hak untuk mempertanyakan keabsahan kekuasaan dari negara gitu. Jadi itu argumentasi Locke yang mengatakan negara itu yang berdaulat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat yang terlibat dalam kontrak. Karena negara tidak ikut terlibat dalam kontrak. Kalau individu terlibat dalam kontrak, negara tidak. Jadi negara tidak memiliki kewajiban apapun terhadap individu yang melahirkannya. Sementara individu-individu memiliki kewajiban untuk tunduk pada negara karena itu adalah bagian dari kontrak yang mereka buat ketika mendirikan negara. Nah, ada istilah yang khas dari Hobbes ya. Negara itu disebut sebagai Leviathan. Leviathan ini adalah istilah yang diambil dari sebuah cerita mitologis kuno yang digambarkan sebagai sosok purba yang kuat dan bisa terbang ya. Nah, konsep negara Leviathan ini dirumuskan oleh Hobbes sebagai gambaran satu negara yang memiliki kekuasaan mutlak atau absolut. Negara adalah sebuah lembaga yang berdaulat untuk menentukan berbagai kebijakan. Nah, ini istilah Leviathan ya, penjelasan dari Hobbes. Negara Leviathan tidak terikat kepada hukum dan tidak memiliki kewajiban terhadap warga negara. Negara Leviathan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun, bahkan oleh warga negara yang menggunakan landasan norma-norma moral dan keadilan. Sebab, bagi Hobbes, apa yang disebut bermoral atau adil adalah apa yang ditetapkan oleh negara sendiri. Jadi yang berhak untuk menentukan baik buruk, bermoral atau tidak, adil tidak adil, bukan warga negara, tapi negara, sang Leviathan. Apa yang kata negara itu baik, ya individu harus ikut, mutlak gitu ya. Jadi negara sebetulnya tidak bisa bertindak melawan hukum atau bertindak tidak adil. Apa yang dilakukan oleh negara adalah hukum itu sendiri dan keadilan itu sendiri. Bagi Hobbes, seperti halnya manusia, sebetulnya negara memiliki kehidupan dan kehendaknya sendiri ya, terlepas dari kesadaran individu manusia. Jadi dia semacam body politik yang punya nyawa sendiri gitu ya, yang punya otoritas, punya kehidupan yang melampaui individu. Memang negara itu bisa lahir dan bisa mati, tapi ketika negara hidup, kekuasaannya mutlak. Negara menentukan hidup dan mati warganya. Negara menentukan apa itu baik dan apa itu buruk. Negara juga menentukan apa itu adil dan apa itu tidak adil. Karena itu, Hobbes juga menyebut negara Leviathan sebagai Deus mortalis, ya, Tuhan yang mortal, Tuhan yang bisa mati. Disamakan dengan Tuhan karena negara Leviathan itu memiliki kekuasaan yang mutlak. Tapi negara beda dari Tuhan. Kalau Tuhan kan nggak mungkin mati. Dia kan wajibul wujud ya. Necessary being gitu kan. Nah, sementara negara pernah ada masa negara itu tidak ada, sekarang ada, nanti bisa tidak ada lagi gitu. Jadi bagi Hobbes negara itu sedemikian mutlaknya ya.
Nah, mengapa kemudian negara Hobbes merumuskan gagasan negara Leviathan? Nah, ini satu negara yang mutlak ya. Ini ada hubungannya dengan gagasan Hobbes tentang manusia tadi, filsafat manusia. Bagi Hobbes, individu-individu yang pada dasarnya senantiasa bertindak dengan dimotivasi oleh nafsu-nafsu dan emosi-emosi hanya bisa taat dan menciptakan keterangan sosial jika ada kekuasaan mutlak yang memaksanya untuk taat dan teratur. Bagi Hobbes, negara tidak perlu menuntut warganya untuk menaati hukum secara sadar dan rasional. Bagi negara, bahwa negara merasa takut terhadap hukuman adalah alasan yang cukup bagi terciptanya keterangan sosial. Ya. Jadi tidak perlu orang yang baik hati, altruis, peduli pada sesama. Bagi negara itu tidak penting. Masyarakat berbuat baik karena takut dihukum, itu sudah cukup untuk menciptakan ketertiban sosial. Ya. Hanya dalam negara Leviathan yang berkuasa mutlak, kekacauan, kekejaman, pertumpahan darah bisa dihindari. Dengan keberadaan negara Leviathan yang berkuasa mutlak, tidak akan ada individu yang berani untuk berbuat jahat dan melawan hukum yang dibuat oleh negara. Sejauh mereka mengikuti hukum yang ada, mereka akan merasa aman, karena tindakan-tindakannya dilindungi oleh hukum negara. Nah, dalam kerangka filsafat politik Hobbes, kekuatan mutlak negara adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan damai. Tanpa adanya Leviathan, manusia akan kembali pada keadaan alamiah, di mana terjadi kondisi perang semua, melawan semua, dan manusia menjadi layaknya seekor serigala bagi manusia lainnya. Nah, pertanyaan filosofisnya adalah, apakah Leviathan yang merupakan sebuah negara dengan kekuasaan absolut itu adalah sebuah negara hukum? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Sebetulnya bagi Hobbes, apa itu hukum? Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh sebuah negara yang berdaulat secara mutlak. Jadi bagi Hobbes ini bisa disebut sebagai seorang pemikir yang mendukung positivisme hukum ya. Jadi karena negara itu mutlak, punya kekuasaan mutlak, apa yang dilakukan oleh negara itulah hukum gitu. Jadi ya apakah dengan kemudian Leviathan adalah negara hukum dalam pengertian Hobbes, yaitu negara hukum positif yang dibuat oleh negara yang berdaulat. Karena apapun yang dilakukan oleh negara adalah hukum, sehingga negara tidak mungkin melawan hukum ya. Itu satu perspektif ya. Dalam kerangka negara Leviathan ala Hobbes yang memiliki kedaulatan yang sedemikian mutlak, hukum memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Nah, kita selalu bicara tentang kepastian hukum nih. Nah, di dalam konteks Leviathan, hukum sangat pasti. Tidak ada celah sedikit pun bagi ketidakpastian hukum. Jika warga negara tidak menaati hukum, ia disaya akan mati. Jika ingin tetap hidup, ia harus menaati hukum. Ini tampak gagasan negara Leviathan sebagai negara hukum. Nah, pertanyaan apa betul demikian? Nah, kita lihat slide berikut ya. Apakah jangan-jangan justru dia negara kekuasaan gitu ya? Nah, pertanyaan yang perlu dikemukakan kepada Hobbes adalah bagaimana memastikan bahwa orang-orang yang dipandang merepresentasikan kekuasaan negara, Leviathan itu tidak bersikap sewenang-wenang. Itu kan walaupun negara itu berada di atas individu, tapi kan tetap dalam pelaksanaan kekuasaan selalu ada orang-orang, ada penguasa, ada pemimpin yang menjadi representasi dari sang Leviathan itu ya. Entah itu raja, entah itu presiden, entah itu senator, dia adalah representasi dari Leviathan. Nah, bagaimana memastikan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan itu tidak melakukan penyelewengan, menggunakan kekuasaan absolut untuk kepentingannya sendiri. Bagaimana memastikan ini gitu ya. Nah, tentang hal ini Hobbes tampaknya hanya bisa berharap agar penguasa yang mewakili sang Leviathan itu sosok yang baik dan menciptakan undang-undang yang baik pula. Tapi Hobbes tidak memberikan ruang secara kelembagaan untuk memastikan bahwa penguasa dalam negara Leviathan itu betul-betul orang yang baik. Tidak ada. Karena itu bukan tipikal dari teorinya Hobbes ya. Bagi Hobbes, hukum bukan sarana untuk membatasi kekuasaan, melainkan sarana untuk menjalankan kekuasaan. Karenanya, dilihat dari perspektif ini, konsep negara Leviathan sebetulnya lebih dekat kepada konsep negara kekuasaan ketimbang hukum. Karena
hukum itu diciptakan oleh kekuasaan. Jadi yang primer adalah kekuasaan, sementara hukum itu efek samping aja gitu. Kalau dalam teori negara hukum kan, hukum itu diciptakan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk membatasi kekuasaan negara sebagai organisasi kekuasaan. Itu kan perspektif negara hukum. Nah, kalau Hobbes kan tidak. Apapun yang dilakukan negara, itu pasti hukum. Sehingga hukum bukan lagi membatasi kekuasaan, tapi dia adalah efek samping dari kekuasaan. Maka kita perlu menegaskan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Hobbes lebih dekat pada gagasan negara kekuasaan ketimbang negara hukum. Sampai di sini saya kira harus berhenti ya. Ini poin-poin penting dari penutup, nanti bisa disarikan dan diskusi. Mungkin akan lebih menarik kalau kemudian kita mempersilahkan teman-teman untuk juga berbagi pandangan ya, berbagi pendapat tentang teori atau filsafat politik dari Hobbes. Terima kasih banyak, Neni. Oke. Bentar, Kang. Ya, terima kasih banyak Kang Iqbal yang sudah menyampaikan terkait dengan teori filsafat politik Thomas Hobbes ya. Tadi ada banyak sekali yang bisa diambil dari apa yang Kang Iqbal sampaikan tentunya. Bapak Ibu sekalian, kini saya membuka diskusi dan tanya jawab. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang sudah Kang Iqbal sampaikan. Barangkali Kang Iqbal mau mengundang siapa? Oh, oke. Pak Gifari Miss Habudin. Admin bisa dibuka mute-nya Pak Gifari. Pertanyaan bisa disampaikan melalui dialog interaktif atau juga bisa disampaikan melalui chat ya. Terima kasih admin. Baik, saya mau bertanya. Mungkin bukan bertanya, sedikit menanggapi. Pak Iqbal, masalahnya jika kira-kira proposal Hobbes ini diaplikasikan dalam konteks negara hari ini, berarti dengan serta-merta menyerahkan seluruh kedaulatan kita ke negara. Kira-kira seperti itu ya, Pak Iqbal ya. Nah, masalahnya jika kedaulatan itu kemudian diakumulasi dalam negara, kita bisa terancam untuk kembali ke suatu keadaan state of nature di mana negara berhak untuk mengeluarkan kita dari kontrak sosial gitu. Mungkin saya kira seperti itu mungkin Pak. Bisa seperti itu apa enggak gitu Pak? Itu kita lihat bahwasanya proposalnya Pak Hobbes ini menarik karena menciptakan suatu social order, keteraturan sosial, dan lain sebagainya. Tapi bermasalah ketika misalkan negara ini mengakumulasi seluruh sovereign kita gitu, kedaulatan masyarakatnya gitu. Pada akhirnya kita tidak bisa berhadap-hadapan karena sovereign kita sebagai individu tidak punya sovereign gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gifari. Kang Iqbal mau langsung ditanggapi sebelum nanti ini sudah ada banyak pertanyaan dan yang akan bertanya langsung juga. Dipersilahkan, Kang. Baik, terima kasih ya, Saudara Gifari ini. Saya kenal baik dengan beliau ya. Beliau dulu kuliah di UIN, filsafat, sekarang lanjut studi di UGM ya, S2. Pertanyaan yang menarik ya, jadi gagasan Hobbes itu sebetulnya memang harus dipahami dalam konteks
di mana terjadi transisi dari masyarakat tradisional ke dalam masyarakat modern ya. Sebelum Hobbes tidak ada gagasan tentang kontrak, itu juga menarik sebetulnya. Jadi di masa lalu kekuasaan itu diandaikan begitu saja ya, apalagi dalam sistem aristokrasi ya. Jadi raja memimpin dianggap sebagai titisan Tuhan. Jadi otomatis ya dia memang sudah seharusnya diraja gitu. Kemudian karena orang tuanya raja, ayahnya raja, anaknya otomatis jadi raja juga. Tanpa ada yang mempertanyakan dari mana asal-usul keabsahan kekuasaan seorang raja gitu kan. Di masa lalu begitu. Nah, Hobbes ini menarik karena dia mencoba secara antropologis melacak dari mana sih sumber kedaulatan itu. Ternyata asal-usul kedaulatan itu dari individu juga. Jadi ada individu yang awalnya bebas dan setara, tapi kemudian karena konflik yang berkepanjangan, kemudian kita bersepakat membentuk satu masyarakat politik seperti dengan negara. Jadi dari sisi ini kan itu kemajuan besar ya, melacak asal-usul kedaulatan negara dari kontrak itu satu kemajuan memang. Ketika kemudian negara itu menjadi sebuah negara absolut dan berharap negara itu dipimpin oleh orang baik, itu jadi problem karena bisa jadi kemudian dalam pelaksanaannya negara itu berbuat tidak adil ya, mendiskriminasi dan lain sebagainya gitu. Jadi Hobbes sangat menekankan pada kedaulatan negara karena memang pada masanya terjadi chaos yang besar-besaran gitu. Ketiadaan negara itu membuat keadaannya sangat buruk. Jadi memang ketika ada negara absolut, kebebasan kita direnggut ya, hilang gitu kan. Tapi sebagai kompensasinya kita damai ini. Nyawa nggak mudah hilang, properti juga kita cenderung dijamin ya, properti gitu kan. Kalau nggak ada negara, keadaannya lebih buruk karena bukan saja tidak ada kebebasan, atau mungkin kebebasan yang justru juga bebas untuk mati kapan saja gitu. Jadi sebelum ada negara, memang ada kebebasan, tapi termasuk juga kebebasan membunuh dan kebebasan mati kapan saja. Pada saat negara terbentuk, Leviathan, kebebasan kita berkurang ya, berkurang banyak. Tapi kita dapat jaminan, kita tidak bisa dibunuh. Kita bisa diberi perlindungan hukum untuk mempertahankan diri, diberikan perlindungan hukum untuk memastikan misalnya sumber-sumber material yang kita kerjakan tidak bisa diambil secara sewenang-wenang oleh orang lain gitu kan. Jadi memang pilihannya dalam kerangka Hobbes itu serba dia memilih satu kondisi di antara dua kondisi yang buruk katakanlah ya oleh kita ya. Mana yang lebih sedikit keburukannya gitu kan. Negara Leviathan kita kehilangan kebebasan. Tapi kalau negara tidak ada, maka kebebasan itu berarti kebebasan untuk mati kapan saja. Milih yang mana? Tentu orang seperti Hobbes akan memilih, oke lah kebebasan berkurang, tapi kita nggak harus mati kapan saja. Kita terlindungi nyawa kita. Gitu. Jadi memang harus dipahami dalam situasi konteksnya ya. Seperti itu, dan Hobbes juga belum melihat bahwa negara itu pada dasarnya juga sangat dipengaruhi oleh konflik kelas ya, antara kelas yang dalam istilah Marx, mereka yang menguasai sarana produksi dengan mereka yang tidak menguasai sarana produksi. Itu juga penting bahwa negara itu juga menjadi negara kelas gitu kan. Nah, Hobbes belum sampai pada gagasan tentang negara sebagai instrumen kekuasaan dari kelompok-kelompok tertentu yang dominan dalam masyarakat. Tapi kalau dihadapkan pada situasi chaos, perang semua lawan semua, jelas Hobbes mengatakan masyarakat politik lebih civilized ketimbang masyarakat pra-politik di mana kita bisa disembelih kapan saja, kembali ke hutan hukum rimba yang terjadi gitu. Itu sih jawaban terhadap Misbahuddin ya. Memang kalau dilihat sekarang mungkin ngeri banget itu teori Hobbes itu ya. Tapi kalau lihat pada zamannya jelas itu sebuah jalan keluar dari hukum rimba menjadi hukum manusia walaupun kemudian kebebasan kita banyak berkurang. Oke. Terima kasih Kang Iqbal atas tanggapannya.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Petrus yang mau menanggapi. Baik, terima kasih Mbak Neni, terima kasih Kang Iqbal, penjelasannya sangat jernih. Dan karena sangat jernih mungkin sangat dipahami sehingga banyak pertanyaan yang muncul. Pertama-tama saya mau melihat peralihan dari yang tadi Mas Iqbal sebutkan sebagai paradigma masyarakat tradisional. Dalam hal ini sebenarnya abad pertengahan ya, yang tadi Kang Iqbal sudah jelaskan bahwa legitimasi kekuasaan itu datang dari pemimpin agama ya, Paus Gereja Katolik yang waktu itu sangat kuat, lalu didasarkan pada wahyu, penetapan kekuasaan dewa keturunan dan sebagainya. Kemudian beralih ya, kita lihat di sini Thomas Hobbes lebih melihat pada pendekatan yang lebih filosofis, kemudian mengajukan pandangan kontrak sosial. Maka pertanyaan pertama saya itu, peralihan ini semacam apa ya? Artinya dari paradigma yang tradisional dari abad pertengahan masuk ke ambang pemikiran modern ya. Itu apa yang melatar belakangi peralihan tersebut? Yang kedua, kalau kita lihat lagi beberapa waktu kemudian muncul para pemikir seperti Montesquieu, John Locke, Rousseau yang lebih menekankan lagi pada human rights, hak-hak asasi manusia, yang sebenarnya kurang diperhatikan dari masa abad pertengahan. Kemudian kalau kita lihat di sini, Hobbes yang di era peralihan ini kurang memperhatikan hak asasi manusia. Padahal nanti kita lihat sangat kuat kemudian oleh John Locke dan teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin dua pertanyaan saya di sekitar itu. Apa yang menyebabkan peralihan dari abad pertengahan ke pemikiran Hobbes? Dia di masa transisi, tapi kemudian kenapa dia kurang melihat hak asasi manusia yang kemudian lebih ditekankan oleh para filsuf yang kemudian. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Petrus. Ya, Kang Iqbal, dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Petrus ya. Pertama soal transisi dari pemikiran pramodern ya, klasik dan abad pertengahan ke era modern. Apa penanda dari apa yang disampaikan oleh Hobbes ya. Yang kedua adalah soal gagasan human rights. Pertama jelas yang paling kentara perbedaan paradigma ya, dan juga ini sebab-sebabnya antara Hobbes dengan yang sebelumnya adalah kalau pada masa sebelumnya pemikiran politik itu bertitik tolak dari sebuah idealisme politik ya. Jadi satu gagasan tentang politik sebagai instrumen untuk menyempurnakan jiwa manusia gitu kan. Jadi rata-rata yang klasik begitu ya. Jadi ada bonum commune yang harus dicapai dan negara adalah instrumen untuk mencapai bonum commune tadi. Hukum dirancang untuk mencapai al-maslahah al-amah, kemaslahatan bersama gitu. Jadi ideal, gagasannya ideal. Sementara Hobbes itu seorang realis ya. Realis dalam pengertian tujuannya bukan untuk menyempurnakan individu, bukan menyempurnakan jiwa manusia, tapi tujuannya sangat konkret, sangat empiris, yaitu bagaimana agar manusia enggak saling bunuh gitu. Tidak seperti hukum rimba yang kuat memakan yang lemah, nyawa kita bisa terancam kapan saja. Nah, itu harus ada order, dan order itu hanya mungkin dengan keberadaan negara gitu ya. Jadi transisinya itu. Kemudian yang kedua adalah konteks sosial ya. Jadi kalau pada masa lalu itu kekuasaan negara begitu kuat, apalagi ditopang oleh otoritas agama tadi katakannya. Jadi
individu-individu itu tidak punya nilai yang cukup penting ya dalam diskursus tentang politik gitu ya. Jadi yang penting itu ya yang keseluruhan. Sementara yang individu itu tidak jadi pembicaraan secara dia penting sejauh menunjang pada yang kolektif gitu ya. Nah, pada Hobbes itu memang sudah terjadi semacam disintegrasi sosial di masyarakat di ambang modernisasi atau modernitas ya. Jadi memang kerajaan sudah masih ada tapi kan sudah mengalami disintegrasi gitu. Kalau di masa lalu kan tidak ada yang namanya parlemen kan. Raja punya kekuasaan mutlak gitu. Nah, pada masa Hobbes ada parlemen dan parlemen dengan raja saling berperang. Bahkan Raja Charles I itu sampai dipenggal kepalanya oleh parlemen gitu kan. Dan diciptakanlah republik. Ini satu kekuasaan yang goyah yang kemudian menciptakan kondisi peperangan semua melawan semua gitu. Jadi memang terjadi urbanisasi juga. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena awalnya orang-orang itu ada terdistribusi dari berbagai daerah gitu kan. Mungkin terhubung dengan tanah yang dimiliki oleh baron-baron di semua daerah Inggris. Tapi kemudian terjadi industrialisasi pada fase awal, orang kemudian datang dari desa ke kota-kota berkumpul meskipun dalam kehidupan yang nggak terlalu bagus gitu. Nah itu kan secara psikologis juga menimbulkan ketidakpastian sosial ya, jadi mudah dibakar. Kalau ada konflik, elit mereka akan mudah dibakar ya. Dan juga ada sentimen yang mengatakan sebetulnya pada masa itu karena urbanisasi itu ada ketakutan dari kalangan orang-orang kaya terhadap banyaknya orang miskin yang berkeliaran di kota gitu. Kalau dulu kan kota itu hanya untuk elit aristokrat ya, pusat kekuasaan. Sebagiannya secara hierarkis kemudian menurun ke mereka yang lebih rendah gitu ya, priayi dan sebagainya. Sementara pada umumnya orang di desa kan bercocok tanam gitu. Tapi karena terjadi industrialisasi dan sebagainya, orang banyak ke kota, urbanisasi sehingga kemudian mereka tidak terhubung lagi dengan tanah, dengan desanya, berkumpul dengan kehidupan yang sulit sehingga kemudian kapan saja bisa terjadi konflik sosial yang besar gitu. Jadi ini memang ada kondisi pemikiran, ada kondisi sosial yang berubah yang membuat Hobbes mau tidak mau berfilsafat dengan cara yang berbeda dengan para pemikir sebelumnya seperti Thomas Aquinas, Al-Farabi, Ibn Rushd, Platon atau Aristoteles. Jadi memang konteks sosial yang berubah ya. Kemudian yang kedua soal human rights. Memang human rights sendiri sebetulnya satu gagasan yang banyak terinspirasi dari teori hukum kodrat ya, bahwa manusia itu punya satu kodrat yang kalau manusia kemudian bertindak sesuai dengan kodrat itu, maka dia sudah melakukan sesuai dengan martabatnya. Tapi kalau dia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan kodrat itu atau melanggar kodrat itu, maka dia sudah keluar dari martabat manusia dan mengalami degradasi menjadi statusnya hanya sekedar sama dengan hewan gitu ya, hanya mengikuti insting, mengikuti nafsu dan emosi gitu. Nah, gagasan tentang martabat manusia dalam hukum kodrat itu kemudian diadopsi oleh pemikir-pemikir setelah Hobbes ya, seperti John Locke dan seterusnya yang menekankan betapa pentingnya martabat manusia. Nah, dalam Hobbes memang tidak ada gagasan tentang martabat itu. Bagi Hobbes, gagasan tentang akal praktis, kodrat gitu ya, hukum kodrat, rasio praktis, bahwa manusia itu punya satu pertimbangan rasional tentang tindakan yang bermoral, itu nggak ada dalam Hobbes. Bagi Hobbes, hakikat manusia itu adalah nafsu dan emosi. Kemuliaan rasional, kemuliaan moral itu hanya kedok saja untuk menutupi bagaimana manusia memenuhi nafsu-nafsu rendah dan juga emosinya gitu. Jadi makanya kemudian gagasan tentang human rights itu tidak ada, karena bagi Hobbes sebetulnya manusia itu ya tidak mulia-mulia amat, tidak dalam posisi punya martabat
seperti yang dihipotesiskan dalam hukum kodrat ya, dan juga nanti dikemukakan lagi oleh orang seperti John Locke, oleh Kant dan lain sebagainya. Jadi beliau sangat deterministik, menolak gagasan free will, menolak gagasan free act. Manusia itu sangat dideterminasi oleh jasmaninya gitu, sehingga karena itu ya manusia sebenarnya bukan sepenuhnya makhluk rohani gitu, dia makhluk jasmani yang banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur badaniahnya, sehingga tidak perlulah diberikan satu hak khusus ya dengan satu martabat yang tinggi, karena dia ya pada dasar sama dengan wujud fisik lain, cuman dia lebih berkembang, lebih advance dalam perkembangan kepribadiannya. Tapi dia bukan makhluk rohani yang memiliki kodrat yang adalah manifestasi pancaran dari hukum semesta atau logos semesta. Itu kira-kira Pak Petrus ya, jawaban saya terhadap 2 pertanyaan tentang latar belakang perubahan paradigma dalam pemikiran politik Thomas Hobbes di era awal modernitas, dan juga mengapa dalam Hobbes tidak ada gagasan tentang human rights. Terima kasih. Oke, baik Kang Iqbal. Ini sebelum nanti kita membuka lagi untuk diskusi secara interaktif, ini ada pertanyaan dulu nih di chat dari Pak Erwin Indra. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan teori kontrak sosial antara Hobbes dan John Locke? Serta apakah teori tersebut mampu meredam konflik SARA atau keselarasan kesejahteraan negara ideal? Terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan yang jawabannya harus ditunda minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas John Locke. Ya. Jadi, sedikit saja saya kasih clue, nanti kita lanjut ke minggu depan. Yang membedakan John Locke dengan Thomas Hobbes adalah asumsi tentang manusia pada state of nature. Kalau pada Hobbes, ke dalamnya itu manusia itu kan saling bersaing ya, saling mencurigai satu sama lain. Bellum omnium contra omnes gitu ya. Homo homini lupus. Makanya butuh negara absolut untuk memastikan manusia itu tidak saling memakan gitu. Nah, sementara dalam gagasan state of nature-nya Locke, manusia itu seperti di surga gitu, semuanya baik, altruis gitu kan, damai, welas asih. Nah, itu membedakan. Tadi teori negaranya juga berbeda, tapi bagaimana penjelasannya mungkin kita tunda sampai minggu depan ya, ketika membahas John Locke. Nanti saya ingatkan saya untuk mengulas persamaan dan perbedaan antara John Locke dengan Thomas Hobbes. Ya, Kang Iqbal, ini ada pertanyaan lagi di chat dari Pak Aji. Apakah tesis besar Hobbes soal kontrak sosial masih relevan di era sekarang? Setelah ini Pak Atip ya Teh ya. Oke. Baik, sebetulnya kalau soal relevansi tergantung bagaimana cara kita menafsirkan ya. Tentu setiap pemikiran itu sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dalam teori yang klasik sekalipun, kita selalu bisa mengambil relevansinya. Bahkan dalam teori yang kontemporer, mungkin ada aspek-aspek yang tidak bermanfaat juga ya. Dan dalam Hobbes, salah satu relevansi yang mungkin masih bisa kita pegang adalah gagasan bahwa asal-usul kekuasaan itu dari kontrak. Jadi dasar sovereignty itu sebetulnya dari individu, bukan sesuatu yang jatuh dari langit yang seolah kalau orang itu menjadi raja itu adalah titisan ilahi gitu. Jadi dalam Hobbes, kekuasaan itu sudah sesuatu yang bersifat profan, sesuatu yang bersifat manusiawi, bukan lagi sesuatu yang dihubungkan dengan alam surgawi atau alam ketuhanan seperti pada masa sebelum Hobbes ya. Jadi sudah mengalami desakralisasi dalam politik gitu ya. Jadi kalau di masa lalu itu kan ada unsur sakralnya politik ya. Raja atau penguasa itu sebagai
manifestasi dari yang ilahi. Teori-teori politik klasik begitu ya, banyak yang mengasumsikan bahwa manusia terpilih, manusia paripurna itu pada dasar adalah mereka yang bisa terhubung dengan intelek aktif dan dia adalah orang-orang pilihan gitu ya. Nah, pada Hobbes sudah hilang gagasan tentang aspek-aspek sakral dari yang politis yang sepenuhnya menjadi urusan yang bersifat manusiawi. Dan saya kira itu, dan juga Hobbes juga berjasa untuk menelanjangi ya klaim-klaim keluhuran, klaim-klaim kemuliaan dari para politisi yang mengatakan saya itu bekerja untuk rakyat, saya bekerja untuk keadilan, saya bekerja untuk umat gitu. Kata Hobbes, semua klaim-klaim narasi besar itu ya hanya kedok saja. Intinya adalah soal sesuatu yang bersifat rendah, nafsu dan emosi saja. Itu saya kira sesuatu yang relevan ya dari teori politik Thomas Hobbes. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Ini ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung kepada Kang Iqbal dari Pak Atip Latiful Hayat. Dipersilahkan Pak Atip. Admin, Mas Nehem mohon untuk dibuka mute-nya ya. Diskusi malam hari ini lebih hidup nih Kang Iqbal. Oke, terima kasih Bu Neni. Tadi saya menyimak tapi karena berlangsung juga Zoom lain yang saya ikuti. Saya pada bagian akhir yang disampaikan oleh Kang Iqbal. Terkait pernyataannya dua hal ya dengan Hobbes itu. Kang Iqbal mengatakan dan memang saya menyetujuinya kalau berangkat dari paparan yang disampaikan Kang Iqbal bahwa secara dari perspektif filsafat hukum Hobbes itu positivis di situ. Oleh karenanya menjadi beralasan ketika Kang Iqbal mengatakan bahwa dalam relasi negara ya dan hukum, Kang Iqbal mengatakan bahwa hukum itu sebagai semacam side effect gitu ya. Nah, disitulah menurut saya sesuatu yang perlu kita kritisi gitu. Saya tidak tahu apakah ini pernyataan Kang Iqbal atau konklusi gitu ya, konklusi yang diambil di inferred oleh Kang Iqbal dari Hobbes itu. Memang Hobbes itu tampaknya dia meniscayakan kekuasaan lah, negara lah gitu, negara lah yang dia berdiri di atas segala-galanya. Tapi persoalannya negara itu kan sesuatu yang abstrak, negara itu. Dan bisa dikonstruksi dari berbagai persepsi. Kalau dari perspektif yang lebih modern umpamanya, bagaimana suatu negara itu eksis, dan kalau Kang Iqbal itu tadi menurut saya hanya melihat negara itu salah satu elemen saja, itu the government. Itu kan hanya seperempatnya saja government di situ dalam satu negara, termasuk di sini adalah individu. Government itu bisa individu dalam artian raja gitu di situ. Jadi kalau dalam perspektif yang lebih modern, umpamanya dari perspektif hukum internasional, itu kan ya semacam persepsi para fuqaha terhadap agama gitu yang membagi empat. Jadi pemerintah itu termasuk raja ataupun presiden ataupun perdana menteri itu hanya rubu'un 1/4 saja di situ. Jadi abstrak sebetulnya negara itu. Maka menurut saya yang paling tepat merumuskan, mungkin lebih tepat lagi meluruskan gitu ya dari absolutisme negara ala Hobbes itu adalah dengan menempatkannya relasi hukum gitu dan kuasa bukan dengan negara. Karena negara sebagai satu entitas yang abstrak
ya, itu bisa dipersepsi salah. Umpamanya mungkin ya tidak sepenuhnya dikatakan pelanjut kayak Hart sebagai muridnya Austin sebagai seorang positivis. Dia kemudian memutlakkan bahwa hukum itu menjadi benar bukan karena isinya, bukan karena fungsinya, tapi karena siapa pembuatnya. Ya, itu kata Hart itu. Nah ternyata Hart itu kan demikian terpukau oleh Raja Inggris ketika dia hidup, sehingga dia mengasumsikan bahwa semua kekuasaan itu akan seperti kekuasaan Raja Inggris ketika dia hidup di situ. Maka menurut saya hukum itu bukan side effect. Akan tetapi hukum itu adalah wujud dari kekuasaan itu sendiri. Karena ketika wujud kekuasaannya justru bukan melindungi, bukan memproteksi, tapi untuk mengakuisisi bahkan rakyat di situ ya. Maka sebetulnya yang diidealisasikan oleh Hobbes itu menjadi tidak terbukti di situ ya. Karena yang berwujud adalah bukan hukum itu sendiri. Jadi menurut saya yang mungkin bisa dikaji lebih dalam di situ dari warisan dari Hobbes itu adalah bukan relasi hukum dan negara, akan tetapi adalah relasi hukum dan kekuasaan di situ. Yang sekarang belum selesai, ya. Belum selesai. Ada yang membuat pola relasinya, pola hulu hilir di situ ya. Dan relevansinya, umpamanya bagaimana situasi penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang itu yang betul-betul setback ya di situ dengan dihujani oleh Perpu yang melanggar dari nature kekuasaan itu sendiri ya. Seharusnya hukum itu kan untuk melindungi kepentingan kalau Pak Iqbal tadi mengatakan maslahah ammah gitu. Justru pada pemerintahan Presiden Jokowi dengan kedua Perpu itu yang dilindungi bukan maslahah ammah gitu di situ ya. Tapi justru adalah kepentingan penguasa itu sendiri. Ya. Bagaimana kekuasaan dia membuat hukum kemudian dia dinyatakan imun, tidak boleh digugat. Tadi Kang Iqbal mengatakan Baret boleh menggugat di situ. Tapi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang berasal dari Perpu itu eksplisit sekali bahwa pemerintah itu tidak bisa digugat atas kebijakannya terkait dengan undang-undang yang pemulihan ekonomi terkait dengan COVID. 4 pasal di situ. Yang Pak Mahfud kesel lidah bukan split of the tongue, tapi split of the thinking kan dari Pak Mahfud ya di situ. Bagaimana mungkin ada kesalahan tik sampai 4 pasal? Itu bukan kesalahan tik gitu ya, kesalahan nalar di situ, nalar kekuasaan yang absurdis sekali di situ ya. Nah ini relasinya, nah, Iqbal ya, warisan dari Hobbes itu bukan negaranya, tapi kuasanya, karena bagi saya negara itu adalah abstrak. Terima kasih, Iqbal. Oke, terima kasih Mas Atip atas tanggapannya. Kang Iqbal mau ditanggapi langsung? Boleh. Terima kasih ya. Ini sebuah kehormatan sebetulnya dihadiri dan dikomentari oleh seorang guru besar hukum internasional dari UNPAD ya. Wah, luar biasa. Memberikan komentar tentang hukum gitu ya, tentang hukum dan kekuasaan. Memang betul saya kira kalau saya mengatakan teori negara Hobbes yang dimaksud adalah the sovereign ya, yang berdaulat itu, atau dalam istilah lain ya the absolute power, kekuasaan yang absolut itu yang menjadi gagasan Hobbes tentang Leviathan itu. Jadi bukan soal institusinya, bukan soal orangnya, tapi soal yang berdaulat, yaitu kekuasaan, betul. Dan dalam Hobbes memang hukum identik dengan kekuasaan ya. Jadi hukum itu bukan hanya side effect, bahkan hukum kekuasaan itulah yang menjadi hukum gitu kan. Jadi makanya kemudian disimpulkan sebagai sebuah catatan kritis
gagasan teori negara dari Hobbes itu sebetulnya adalah teori negara kekuasaan, bukan negara hukumnya. Dan memang kalau berbicara filsafat hukum, Hobbes ini menjadi orang yang sangat dikagumi oleh tadi Austin ya. Austin sebagai tokoh filsuf hukum yang beraliran positivisme itu memang banyak terinspirasi dari sosok Thomas Hobbes, dan kemudian dari Austin nanti itu menjadi inspirasi bagi orang yang tadi sebutkan sebagai Hart ya, Herbert Lionel Adolphus Hart ya. Ini orang Yahudi hebat, jadi profesor hukum di Inggris ya, menulis The Concept of Law. Jadi memang mereka banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran kekuasaan yang memang dirumuskan oleh Thomas Hobbes. Itu saja Teh Leni tanggapan saya. Terima kasih banyak Prof. Atip atas masukannya dan tambahannya. Oke, Kang Iqbal, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Basori di chat. Negara hadir untuk mengatur emosi dan nafsu sekelompok manusia yang menjadi warga negaranya. Yang menjadi pertanyaan adalah, dalam konsep Hobbes, bagaimana cara menengahi para pemegang kekuasaan atau para elit politik yang mempunyai emosi dan nafsu mereka masing-masing? Pertama, dalam Hobbes ya, tidak ada yang disebut sebagai division of power, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan itu tidak ada. Itu gagasan yang baru muncul dari seorang liberal ya, John Locke. Istilah trias politika muncul setelah era Hobbes. Pada era Hobbes itu tidak ada yang namanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu mutlak. Dia berpusat pada satu titik gitu ya. Nah, tadi dikatakan adalah kekuasaan absolut itu untuk mengatasi nafsu-nafsu dan emosi dari warganya gitu ya. Nah, sebetulnya hal yang sama sudah berlaku dengan orang-orang yang memang duduk di kekuasaan, karena kalau warganya itu semua warganya saja demi hukum yang diciptakan oleh penguasa tidak boleh mengikuti hawa nafsunya sembarangan, membunuh sembarangan gitu kan, mencuri sembarangan karena ada hukum yang diciptakan oleh kekuasaan. Hal yang sama juga berlaku pada elit-elit politik lah, penguasa yang menjalankan kekuasaan itu harusnya dia juga terikat sebetulnya dengan kekuasaan negara gitu. Jadi kalau dilihat secara positif gagasan teori negara Hobbes, maka keabsolutan kekuasaan negara itu juga berlaku tidak hanya untuk rakyat biasa tapi juga rakyat atau warga yang berperan sebagai pemerintah gitu ya. Jadi itu berlaku untuk semua. Jadi kalau rakyat biasa tidak boleh semena-mena mengikuti hawa nafsunya, membunuh sembarangan, mencuri sembarangan, apalagi mereka yang dipilih oleh menjadi semacam eksekutor ya, pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan. Dia harus lebih-lebih lagi mencerminkan kekuasaan mutlak negara yang berdiri di atas dan untuk semua golongan gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam kerangka yang positif, jangankan rakyat biasa, mereka yang jadi penguasa itu harus tunduk kepada kekuasaan negara, tidak boleh semena-mena mengikuti keinginannya sendiri gitu. Itu kan secara positif nih. Tapi lagi-lagi karena kekuasaan itu pada akhirnya didefinisikan oleh mereka yang berkuasa, maka pilihan-pilihan atau keinginan dari mereka yang berkuasa akan dianggap sebagai manifestasi dari kekuasaan negara gitu kan, otomatis menjadi absah dan dianggap sebagai hukum juga. Ini memang kelemahan dari teori Hobbes ya. Hobbes tidak bisa membedakan antara negara sebagai organisasi kekuasaan dengan pemerintahan yang menjadi orang-orang yang dipilih sebagai orang yang mengeksekusi atau yang menjadi rezim ya yang melaksanakan mandat dari kekuasaan negara. Nah, Hobbes belum membedakan itu sehingga kemudian dia tidak bisa mengkritik ya kalau kemudian kekuasaan negara itu diselewengkan oleh orang-orang yang berkuasa. Karena bagi Hobbes ya apa itu kekuasaan ya mereka yang berkuasa.
apapun yang dilakukan oleh yang berkuasa itu adalah manifestasi dari kekuasaan, dan rakyat harus sejauh tidak membunuh rakyatnya, rakyat harus taat kepada apa yang dilakukan oleh para penguasa. Memang ada problem di situ ya, dan juga posisi sosial seorang Hobbes sebagai kelompok penguasa juga mungkin banyak dipengaruhi oleh posisi sosial itu untuk merumuskan gagasan teorinya. Itu barangkali jawaban untuk Saudara Basori ya. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Ini ada tanggapan lagi dari Pak Ahmad Fauzi. Tadi menurut Hobbes bahwa nafsu dan emosi merupakan dimensi yang paling menentukan dalam tindakan manusia. Menurut saya secara implisit paradigma ini kontradiktif dengan pemikiran Hobbes tentang negara Leviathan, karena bagi yang menjadi titisan Tuhan atau raja ini tidak diberi ruang kelembagaan untuk memastikan bahwa raja itu benar-benar baik. Artinya bisa saja dalam dinamika politiknya mengalami perubahan untuk berbuat keburukan. Jadi rakyatnya pun masih memiliki peluang untuk berperang melawan kekuasaan. Padahal Hobbes ini membuat negara Leviathan untuk menghindari pertumpahan darah atau kematian. Bagaimana tanggapannya nih Kang Iqbal? Itu pertanyaan dari siapa ya? Ahmad Fauzi ya, Pak Ahmad Fauzi ya. Iya, dari Pak Ahmad Fauzi. Oke. Jadi gini ya, soal negara absolut Hobbes itu kan gini. Pilihannya serba dilematis. Kalau tidak ada Leviathan, kita semua ini kan berperang terus-menerus, setiap hari berperang. Semua melawan semua ya, kita bisa mati kapan saja. Sehebat apapun kita, kalau misalnya ditimpuk dari belakang ya kalah mati juga gitu ya, sekuat-kuatnya kita gitu. Jadi tidak ada rasa aman dalam hidup karena nyawa itu bisa mati kapan saja. Itu situasi hukum rimba sebelum ada negara gitu ya. Nah, ketika sudah kontrak sosial, memang kebebasan kita berkurang karena banyak hak-hak yang awalnya kita miliki itu diserahkan pada negara. Cuma punya kelebihan, kita terhindar dari ancaman pembunuhan kapan saja karena pembunuhan adalah salah satu tindakan yang dilarang dalam hukum atau negara kekuasaan Leviathan. Kan alasan kenapa ada negara kan karena orang nggak mau dibunuh sembarangan kan. Maka itu salah satu alasan mengapa Leviathan ada. Untuk memastikan orang tidak dibunuh kapan saja. Untuk memastikan orang tidak dicuri propertinya kapan saja. Karena properti kan bagian dari upaya untuk mempertahankan kehidupan gitu. Jadi kita akan memilih yang mana nih dalam kerangka Hobbes? Apakah kebebasan kita penuh, tapi di saat yang sama kita tidak punya kedamaian, tidak punya ketenangan karena bisa bebas mati kapan saja, atau kebebasan kita berkurang banyak, tapi kita memiliki rasa aman dari kemungkinan dibunuh oleh siapa saja dalam perang semua melawan semua. Nah, orang kayak Hobbes akan memilih tadi seperti yang saya katakan, daripada state of nature yang kita bisa mati kapan saja, ya lebih baik dalam situasi di mana kita berada dalam negara absolut, walaupun kebebasan berkurang, tapi kita nggak bisa sembarangan mati gitu. Jadi terutama itu ya yang khas dari Hobbes ya. Betul ketika negara kemudian sudah memerangi warganya, membunuh warganya, maka alasan keberadaan negara menjadi tidak ada. Maka rakyat akan berperang melawan negara, tentu saja. Karena tadi alasan Leviathan muncul karena dia ingin terhindar dari situasi dibunuh kapan saja. Nah, kalau sekarang negara melakukan pembunuhan kepada warganya, jelas sudah tidak ada alasan lagi untuk kemudian menaati negara yang seperti itu. Maka rakyat bisa berperang melawan negara dengan negara yang seperti itu. Terus saja, Leviathan dalam pengertian Hobbes bukan negara yang bisa mati kapan saja, bisa membunuh kapan saja. Justru
Leviathan itu harus menegakkan hukum yang memastikan semua orang bisa dilindungi nyawanya gitu. Jadi itu untuk supaya orang kalau mau membunuh takut, mencuri takut. Karena kalau kamu membunuh atau kamu mencuri, maka negara akan menghukum kamu dengan sangat keras. Itu sih inti dari gagasan teori negara dari Hobbes. Ya, Kang Iqbal, ini ada satu pertanyaan lagi. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya, karena kita juga sudah ada di penghujung acara. Dari Pak Agus Fahrin, gagasan Hobbes tentang Leviathan adalah satu pandangan yang tidak merepresentasikan hukum eksistensi manusia menurut pandangan dunianya yang membentuk kesadaran transendental, tapi lebih pada studi kasus tentang fenomena manusia yang lebih banyak dipengaruhi oleh cara pandang materialisme, determinis, yang dilatar belakangi oleh dorongan naluri yang saling memangsa, sehingga kecenderungan dominan manusia tersebut tidak boleh dibiarkan berkehendak bebas atau harus dibatasi dengan kekuasaan negara. Nah, di sini Hobbes menjelaskan negara harus berkuasa mutlak untuk menjamin kedamaian sehingga masyarakat manusia atau warga negara bisa bermartabat secara politik. Di sini Hobbes juga tidak menjelaskan bagaimana sih kekuasaan negara yang dimaksud itu adalah juga manifestasi kodrat manusia yang juga berkehendak bebas dalam mewakili kehendak negara terhadap warga negara, atau dengan kata lain Hobbes tidak memahami posisi negara sebagai instrumen politik di mana dalam kehendaknya, misal penguasa dalam menentukan peraturan perundang-undangan bisa saja berlaku zolim dan serakah terhadap warganya tanpa dikawal oleh individu manusia yang dibatasi kebebasan menurut Hobbes. Silakan Kang Iqbal dari Pak Agus Fahri. Terima kasih ya. Ini Saudara Agus Fahri ini dari Lombok, dari NTB ya, di Bima dan di Lombok tinggalnya. Saya kenal secara pribadi dengan beliau. Memang betul Hobbes itu menolak gagasan tentang kodrat ya. Jadi itulah alasan kenapa Hobbes itu tidak mengandaikan adanya kodrat, termasuk ada free will, free act ya. Jadi dia hanya merumuskan sebuah pandangan filsafat manusia yang manusia dideterminasi oleh aspek jasmaninya. Makanya kemudian dia merumuskan teori negara pun bertitik tolak dari gagasan manusia yang tanpa kodrat tadi. Kalau teori kodrat itu biasanya kan gagasan yang rasionalistis ya. Manusia itu punya dimensi ilahiyah, punya dimensi ruhaniyah yang mulia, yang luhur, yang bermartabat. Nah, Hobbes menolak. Apa yang dianggap sebagai dimensi rasional itu adalah hanya dalih saja dari hal yang paling hakiki dari manusia, yaitu nafsu-nafsu dan emosi. Itu saja Teh tambahannya. Dari Saudara Agus Fahri sebenarnya dia lebih membantu menjelaskan ya, ketimbang bertanya sebetulnya. Iya. Oke, Kang Iqbal, karena kita juga sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu ada lagi yang mau menyampaikan dialog interaktif? Kalau ada, saya buka untuk satu orang lagi. Jika memang tidak ada, barangkali nanti Kang Iqbal bisa langsung menyampaikan. Ada Pak Boyo satu lagi tuh. Oke, siapa? Pak Boyo. Bentar. Dipersilahkan. Boyo Sohoilau. Udah dibuka mute-nya ya, Mas Nehem? Bisa langsung dipersilahkan. Ini kawan dari Ambon ini. Se-Indonesia ini yang hadir ya. Luar biasa ini Kang Iqbal. Kan Pak Poyo. Masih di mute, Pak. Masih belum terdengar suaranya. Oke. Silakan, Pak. Untuk menyampaikan tanggapannya. Oke. Ya, berangkat dari apa yang kemudian sudah disampaikan
oleh Kang Iqbal bahwa uh, sebenarnya ketika mengamati apa yang menjadi pikiran Hobbes itu sebenarnya adalah dia lebih spesifik bicara soal teori kontrak sosial. Lalu sebenarnya pikiran teori kontrak sosial ini kemudian Thomas Hobbes berangkat daripada satu realitas kehidupan yang memang manusia masih berada pada keadaan alamiah yang memang terjadi homo homini lupus. Satu manusia memangsa manusia yang lain. Kondisi itulah yang kemudian sampai pada kesimpulan di mana Thomas Hobbes kemudian merumuskan teorinya tentang kontrak sosial. Nah, justru teori kontrak sosial yang kemudian dipahami oleh Thomas Hobbes ini adalah dia menganggap bahwa dalam satu kehidupan masyarakat itu harus diangkat seorang pemimpin yang bisa mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Seorang pemimpin itu yang kemudian diangkat seorang raja. Namun kita ketahui bahwa sebagai manusia itu sebenarnya kita memiliki dua kecenderungan. Manusia cenderung berbuat baik dan manusia cenderung berbuat tidak baik. Nah, karena memang itu sebagai kodrat yang sudah dimiliki oleh manusia, sehingga apa yang kemudian dikritik oleh John Locke itu memang adalah sesuatu yang memang harus direspon, bahwa ketika satu kekuasaan atau semisal satu tanggung jawab yang kemudian diberikan secara mutlak, maka seseorang akan cenderung juga melakukan sesuatu yang sewenang-wenangnya karena kekuasaan yang diberikan oleh dia itu tidak ada sesuatu yang kemudian membatasi, sehingga dia bisa melakukan apa saja yang menjadi keinginannya bisa dilakukan tanpa ada sesuatu yang membatasi. Maksudnya adalah kekuasaan yang harus diberikan oleh seseorang atau seorang raja itu harus juga dibatasi, sehingga dia tidak cenderung melakukan apa yang menjadi keinginannya itu tidak sewenang-wenangnya. Mungkin seperti itu, Kang Iqbal. Saya kembalikan Kang Iqbal. Oke, terima kasih Mas Poyo. Selanjutnya Kang Iqbal dipersilahkan untuk menanggapi. Kang Iqbal, masih di mute tuh. Perbedaan memahami hakikat manusia mempengaruhi cara kita memahami politik gitu ya. John Locke yang menghipotesiskan kodrat, ada hukum kodrat, berbeda cara dia memahami politik dengan Hobbes. Hobbes itu orang yang sangat menolak gagasan tentang kodrat. Manusia itu binatang pada dasarnya, gitu kan? Manusia binatang yang dalam perkembangan historisnya dia lebih maju saja dari binatang yang lain. Gitu. Tapi tetap saja unsur-unsur kebinatangannya, nafsu, emosi itu dominan. Gitu. Nah, sebagaimana binatang kan, binatang itu nurut kalau ditakut-takuti gitu. Kalau nggak ditakut-takuti ya binatang begitu aja ya, masuk rumah gitu kan, ngambil makanan seenaknya. Seenaknya gitu ya. Hanya dengan ditakut-takutilah binatang itu bisa nurut gitu, karena dia takut. Nah, Hobbes mengasumsikan bahwa masyarakat manusia itu seperti sebelum negara itu seperti hukum rimba ya. Siapa yang kuat memakan yang lemah. Yang kuat pun bisa kapan saja ditusuk dari belakang oleh orang yang lebih lemah gitu. Jadi semua orang punya potensi mati kapan saja. Jadi tidak ada gagasan tentang kodrat dalam teori Hobbes itu. Makanya politiknya pun lebih realis. Dia bertitik tolak dari pandangan
manusia yang seperti itu merumuskan gagasan negara juga yang untuk memastikan bahwa manusia dalam situasi seperti itu, ini negara yang dibutuhkan, negara apa namanya, absolut gitu ya. Negara yang bisa menciptakan rasa takut yang besar, dan dengan ketakutan itulah manusia bisa berbuat, tidak membunuh sembarangan, tidak mencuri sembarangan, tidak memperkosa. Jadi ada tertib sosial. Jadi memang salah satu kelebihan Hobbes itu adalah dia merancang satu gagasan politik dari asumsi manusia yang seperti itu, dan tujuannya adalah menciptakan order ya. Jadi the problem of the Hobbesian problem itu adalah soal order. Bagaimana menciptakan keteraturan, karena dia selama hidupnya selalu dihadapkan pada konflik, peperangan berdarah-darah. Dia sangat mendambakan situasi tenang, damai gitu. Karena perang itu nggak enak. Makanya daripada dia punya kebebasan karena tidak ada otoritas ya, bisa chaos, dia akan memilih, oke lah kebebasan saya berkurang banyak, tapi saya aman dari pembunuhan, aman dari pencurian. Itu lebih baik ketimbang bebas, tapi juga bebas untuk mati kapan saja. Itu sih tanggapan dari saya. Jadi untuk membandingkan dengan gagasan Kodrat, kita tunggu minggu depan. Kita akan mendiskusikan John Locke. Ini berbeda paradigmanya ya. Karena Locke itu bertitik tolak dari teori hukum Kodrat, sehingga nanti kita lihat komparasinya dengan Hobbes seperti apa. Tunggu 1 minggu lagi. Baik, Kang Iqbal, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya tidak ada lagi ya, Mas Nehem ya? Cukup teh, cukup. Oke, jika tidak ada, barangkali bisa langsung closing statement, Kang Iqbal, sekaligus nanti menyampaikan secara garis besar apa yang akan menjadi diskusi filsafat kita di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Teh Neni. Minggu depan kita akan membahas teori kontrak sosial juga dari John Locke ya. Jadi persis sama seperti saya katakan, minggu depan kita lihat komparasinya seperti apa antara Thomas Hobbes, filsafat politik Hobbes dengan filsafat politik John Locke. Seminggu setelah John Locke kita akan membahas Rousseau. Ini juga agak berbeda juga ya, Rousseau. Jadi 3 filsuf yang merumuskan kontrak sosial, tapi dengan kecenderungan yang berbeda-beda. Nanti baru kita buat komparasi di antara ketiga ahli teori kontrak gitu ya. Nah, terakhir sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, secara khusus Prof. Atif Latiful Hayat yang sudah berkenan hadir dan memberikan pencerahan juga di sini ya dengan komentarnya yang menarik tadi. Teman-teman yang lain, Pak Petrus, Pak Irwansyah, teman-teman dari Bima, ini Agus Fahri ini teman lama ini, kemudian teman-teman dari Ambon, ini juga teman-teman lama, kemudian ada sahabat-sahabat dari Bahai, ini Bahai dan dari JAI ya, teman-teman Ahmadiyah juga hadir di sini. Saya senang ada teman-teman dari Ahmadiyah dan dari Bahai bisa ikut diskusi ini, dan juga para mahasiswa filsafat yang secara intens ya tiap minggu juga ikut dalam diskusi. Terima kasih banyak. Tanpa Anda semua, saya kehilangan energi untuk membaca dan membuat slide diskusi. Terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Sudah menyampaikan pencerahannya kepada kita semua, juga Bapak Ibu tadi yang menanggapi, ada Profesor Atif gitu ya, yang sudah menyampaikan pencerahan juga kepada kita semua, dan juga Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu sekalian, bagi Hobbes untuk mengendalikan tindakan manusia dibutuhkan upaya untuk menciptakan perasaan takut akan memang kematian itu. Dan manusia akan melakukan apapun untuk bisa menghindari kematian dan bertahan hidup. Karenanya memang masyarakat akan dapat tertata dengan baik jika terdapat sebuah struktur politik yang bisa menimbulkan perasaan takut dalam warga dirinya. Dan dengan adanya ketertiban sosial juga bisa terjamin. Ini adalah negara Leviathan, sebuah negara dengan kekuasaan mutlak gitu ya. Dan nanti kita di minggu depan sesuai dengan apa yang Kang Iqbal sampaikan akan membahas tentang filsafat politik John Locke ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam
acara diskusi filsafat malam hari ini. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kita kembali lagi, jumpa lagi nanti di pekan depan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.